Ini juga masih bawaan ya guys ya, ini masih standar. Nah ini nih knalpot. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, balik lagi bersama Mang MP ya guys. Jadi kali ini Mang MP sesuai dengan permintaan kalian gitu guys. Ada yang komen di kolom komentar video Mang MP bahwa Mang MP coba buatkan katanya konten review tentang motor gitu, tentang modif. Ya sebenarnya sih kalau Mang MP sendiri ya guys, motor ini belum ada yang dimodif gitu. Ya mungkin nanti next lah ya. Nanti kita ada yang dimodif itu motor ini. Dan ini masih standar ya guys ya. Ini masih standar bawaan dari Vixen NVL 2013. Tapi rencana sih nanti mau dipasangin stripping guys di sini ya. Soalnya kalau pakai stripping kayaknya bakal bagus ini ya. Kayak gimana ya? Ya layaknya seperti pakaian lah ya. Jadi kalau misalkan pakaian yang baru kan, apalagi dengan motif-motif tertentu kan jadi enak lah gitu kelihatannya gitu guys. Oke guys, jadi sekarang mau review tentang motor ini gitu ya. Kira-kira di sini ada yang diganti nggak guys gitu ya. Dari awal pertama Mang MP beli, kita mulai dari ini nih. Apa sih namanya? Kita mulai dari sayap dulu ya guys ya. Kita mulai dari sayap dulu aja. Oke. Jadi untuk motor Jadi apa? Ayo ngeten. Nah, jadi guys ya untuk awal itu sebenarnya fairing ini tuh pas waktu pertama beli itu masih ada fairing ininya nih, sayap-sayap fairing ini. Ya ini. Nah, kemudian ini masih ada ya fairingnya masih. Jadi pas pertama beli itu memang fairing sayap ini masih ada gini. Gitu ya. Ini yang pertama nih yang masih ada. Kemudian yang kedua ini guys. Ini juga ngoper gigi ya. Ini pengoperan. Ini juga masih standar. Kalau biasanya kan orang kadang pakainya tuh underbone gitu ya. Tapi sebenarnya sih Mang MP juga pengen ya pakai underbone. Cuman waktu itu pernah ngobrol sama kakak. Kata kakak jangan dulu pakai underbone katanya, apalagi masih belajar bawa motor. Karena memang Mang MP sendiri guys baru juga gitu bisa motor kopling gitu ya, belum lama gitu. Biasanya motor bebek yang gigi biasa ini ditambah dengan kopling gitu kan. Nah jadi ini masih standar ya guys tuh. Ini masih standar. Kemudian apa lagi yang masih standar ya? Yang selanjutnya adalah ini guys. Kita lihat ke stang ya. Nah ini stangnya. Jadi stang ini juga sama guys, masih standar ya. Stang ini masih bawaan dari Vixen NVL ya. Tuh ini masih standar juga. Nanti pasangin ini guys, voltmeter di sini. Jadi dia kalau ketika dinyalain dia muncul ya kayak gini tuh. 12, sekian volt gitu. Nah ini tuh fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk jadi kalau misalkan kayak aki sewak gitu ya, kelebihan muatan tegangan itu kelihatan dari sini guys. Jadi kalau misalkan ini kan posisi mati nih seperti ini, lalu kita nyalakan seperti ini. Nah ini kelihatan kan 12,6 volt. Berarti ini akinya masih bagus gitu, aki si Vixen ini. Tapi kalau misalkan kayak aki yang udah soak atau aki yang udah rusak, itu ketika dinyalakan seperti ini bisa saja lebih guys, lebih dari misalkan 14 volt atau 14 volt lebih gitu. Nah berarti itu akinya udah jelek lah gitu guys. Jadi ini pakai voltmeter dari Modis ya. Sebenarnya ini gampang banget sih masangnya, asli ini gampang banget. Kemudian karena ini juga masih standar, stangnya masih standar. Nah di sini kalau Vixen itu kan guys ya, dia itu belum, kalau yang NVL 2013 ini belum ada on off untuk lampu ya. Jadi kalau misalkan motornya dinyalakan seperti ini, lampu yang depan ini masih nyala gitu. Nah Mang MP akalin dengan ini guys. Jadi kita buat switch on off di sini ya. Nah ini nih switch on off ini fungsinya untuk kalau misalkan motor ini
Mau dimatikan lampunya tinggal di off, kalau misalkan mau dinyalakan lampunya ya kita tinggal on kan, seperti ini guys. Itu ya guys. Apa lagi ya selanjutnya? Selanjutnya ini guys, ini spion ya. Spion ini juga itu bukan, itu mobil punya orang lain ya guys. Jadi Mang Empi karena tinggal di kosan, ini mobil punya orang lain. Jadi nyangka itu punya Mang Empi, bukan ya. Oke, lanjut ya guys. Nah, ini spion. Spion ini juga udah Mang Empi ganti ya guys. Karena kalau spion bawaan dari ini ada diganti nih. Jadi dari Pixen itu kan panjang ya, ke atas gini panjang gitu. Nah, Mang Empi kurang suka guys yang terlalu tinggi gitu. Makanya kita beli spion ini sama sih, ini masih spion Yamaha juga. Cuman nggak tahu ini ori apa enggak gitu ya. Seperti ini. Nah, ini ganti nih Mang Empi gitu, spionnya ganti sama yang ini guys. Jadi lebih nyaman lah gitu kelihatannya tuh, lebih gimana ya, nggak terlalu tinggi lah gitu spionnya guys. Ini diganti ya spion. Kemudian yang selanjutnya apalagi ya, nah ini guys, hand grip ya. Hand grip ini Mang Empi pakai AKI Racing ya, AKI Racing. Ini gampang sebenarnya pasangnya, kemudian belinya juga murah sih di online. Kemudian selanjutnya Mang Empi pasangin ini guys, ini namanya apa ya, jalu kalau nggak salah ya, kayak buat ini supaya motor tuh nggak geter gitu kalau misalnya lagi jalan. Ini dia agak pemberat di sini nih. Ini ya pakai hand gripnya dari AKI Racing ya. Selanjutnya apa lagi ya? Yes, selanjutnya, nah ini guys singkat cerita lah ya. Jadi Mang Empi itu waktu itu baru belajar motor kopling, terus bawa motor ke kampung gitu kan, dengan kondisi masih belajar. Beda ya, jalanan di kampung dengan di kota tuh beda gitu. Mang Empi jatuh guys, jatuh, dan ini hasilnya nih tuh, fairing sayapnya dia gugus ya, kena batu. Yang di sebelah sini ini patah sebenarnya, ini patah tuh. Ini dilem pakai power glue ya, ini kayak lem perekat. Nggak tahu ini kuat apa enggak, tapi sejauh ini masih kuat gitu guys. Jadi pokoknya buat kalian kalau masih belajar motor kopling atau masih ya pokoknya nggak motor kopling sih, semua motor lah. Jadi kalau misalkan masih belajar, usahakan gitu ya fairing yang ada di motor itu mending dicopot dulu aja. Karena kalau misalkan nauzubillah gitu ya, crash atau jatuh, nah dampaknya kayak gini nih tuh. Ini mahal guys, lumayan ini. Satu kiri kanan gitu ya, sayap kiri kanan ini semuanya harganya tuh kalau Mang Empi lihat di online yang original aja 300.000 guys. Jadi lumayan gitu, sayang sekali. Pokoknya kalau misalkan masih belajar mending jangan dipasang dulu gitu ya. Mang Empi dulu sih dipasang aja gitu, soalnya memang kalau ini nggak dipasang guys, jadi dia tuh kayak ini ya, motor tuh karancang gitu, asa kopong gimana gitu kan. Ini kan motor gede gitu, terus kalau ininya dibuka kopong ya guys. Atau kalian komen aja guys di bawah gitu, kira-kira Mang Empi perlu ganti nggak guys ini gitu, pakai sayap yang kayak di online kan banyak tuh yang jualan ya, yang nggak seperti ini gitu ada. Kalau kalian Mang Empi ganti aja, misalkan jangan yang ori yang ini, misalkan pakai yang kayak di online tuh ada tuh yang sayap-sayap gimana gitu, yang ada cover engine di sini. Boleh guys, komen aja di bawah ya guys ya. Nanti Mang Empi kalau ada rezekinya nanti kita beli gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini yang masih original gitu ya, bawaan dari motor ini tuh adalah apa lagi ya? Sebentar guys, sebentar. Ini juga guys, nih masih bawaan. Apa ya? Ini tuh kayak buat kuplingnya gitu. Ya, kayak buat kupling ini juga masih bawaan. Kan biasanya suka ada tuh yang pakai Akosato, pakai apa ya, RCB. Oh, ada yang apa ya, yang sampai kayak ini remnya pakai Brembo apa gitu atau Domino. Ini masih standar ya guys, masih standar. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah ini guys, apa namanya, ini spakbor ya. Jadi spakbor belakang ini juga sama, masih original bawaan Pixen. Kan ada tuh yang spakbornya dicopot, yang pakai undercoil gitu ya. Yang di sini nih, yang spakbornya tuh yang kecil gitu, yang runcing, tapi masih bisa pakai
pasang ini ya, pakai pasang apa sih namanya, plat nomor gitu. Ini masih bawaan ya, tuh masih bawaan. Selanjutnya ini guys, ini juga masih bawaan ya guys ya, ini masih standar. Nah ini nih knalpot untuk saat ini gitu ya, dimana Bapak polisi sekarang sudah mulai melakukan razia gitu ya, razia di jalan gitu. Jadi ya kita cari aman aja guys ya, Mang MP cari aman aja gitu. Kita masih knalpot juga standar ya guys, standar bawaan dari Pixen, jadi masih halus suaranya gitu. Soalnya teman Mang MP juga guys, ada yang dia punya motor Pixen kayak Mang MP gini, tapi beliau Pixennya kalau nggak salah yang NVA ya, NVA gitu, bukan NVL. Knalpot ininya tuh udah nggak standar, hasil ya kena razia ya guys. Ya, jadi Mang MP wah jaga-jaga lah gitu. Ini masih standar ya knalpotnya, nggak di racing, nggak di mana gimana gitu. Sebenarnya pengen sih gitu apa kayak knalpot itu di apa diganti pakai knalpot bacot, cuman ya takut berisik juga gitu guys ya, itu sih. Tapi kalau misalkan kayak yang 4 silinder sih dikasih knalpot racing enak ya suaranya. Kalau ini mungkin berisik atau gimana gitu. Oke guys, mungkin itu saja guys ya. Tapi di sini ada sih guys yang baru gitu, yang baru Mang MP ganti dari motor ini. Yang mana kenapa Mang MP ganti yang baru ini, karena Mang MP waktu pas jatuh itu menggunakan ban kecil ukurannya. Ya, jadi ini juga bisa jadi pelajaran juga guys ya. Pokoknya kalau motor gede kayak gini gitu ya, ya usahakan bannya juga jangan yang kecil gitu. Apalagi kita masuki jalan-jalan perkampungan ya guys. Gitu waktu itu Mang MP pakai ban motor itu yang kecil. Yang mana ya? Yang belakang atau yang depan? Yang belakang gede ya. Nah ini guys, yang depan ya. Ini yang baru ini nih, yang baru. Ini yang baru ya, yang diganti sama Mang MP. Jadi dulu ini ukurannya itu 90/70, pakai ban Michelin yang udah lonong katanya. Kalau kata teman Mang MP sih ganti aja bannya katanya, jangan yang lonong gitu kan. Nah, tapi gantilah pakai yang 100/80 guys, ini dari FDR ya. Dari FDR ini masih baru tuh, masih ada kayak ada cucuk-cucuknya tuh, gini ya. Nah, jadi dulu ini bannya masih yang kecil gitu. Tapi pakai bawa ke kampung, jatuh di kampung karena ban ini kecil yang depan, jadi motor tuh nggak stabil ya guys. Akhirnya ya Mang MP gantilah pakai yang gede. Ternyata pakai ban yang ukuran 100/80 ini lebih enak guys, kayak buat cornering gitu ya. Rencana sih Mang MP nanti juga mau ganti yang ban belakang ya, yang ban belakang juga pakai FDR lagi sepertinya, yang ukurannya lebih naik satu size kayaknya gitu ya, supaya mengimbangi gitu. Karena yang belakang juga ban ini motornya udah botak ya, jadi agak bahaya juga gitu kalau di jalan-jalan licin. Nah ini guys, ini yang baru ya, ini yang baru nih, ban FDR ya. Kata si emasnya, yang emas mekaniknya sih katanya ban FDR ini bagus katanya, cocok kalau buat cornering, terus kayak misalkan membelah airnya tuh juga bagus katanya. Soalnya di sini dia tuh kayak gini ya, lubang-lubangnya tuh lebar-lebar gitu kayak gini ya. Pokoknya mudah-mudahan motor ini awet gitu guys ya, motor Pixen ini awet, walaupun ini juga belum lama sih di Mang MP dipakainya gitu. Oke, itu saja paling guys dari Mang MP ya guys, untuk review ya, review singkat lah gitu mengenai motor yang Mang MP pakai ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys. Dan silahkan komen aja di kolom komentar kira-kira Mang MP kalau misalkan untuk modif, kalian mau ngasih saran apa nih, Mang MP modifin apanya dulu misalkan. Nanti kalau ada rezekinya kita wujudkan ya guys ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.